Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hanifah Aulia Yasmin, Ilham Romadoni, dan Adib Taufik Rohman, saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dakwah Ustadz Hanan Antaki. Ustadz Hanan Antaki memiliki nama lengkap Tengku Hanan Antaki. Beliau merupakan anak kelima dari 6 bersaudara yang lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir jurusan Tafsir Al-Quran. Nah, selama dia kuliah di Kairo, demi mencukupi kebutuhan hidupnya, dia mencoba berbagai banyak bisnis seperti dari catering, terus berjualan bakso, bahkan dengan modal nekat beliau pernah menjadi seorang joki Hajar Aswad pada musim haji. Nah, pada musim haji ini pula di sini beliau bertemu dengan jodohnya yang bernama Hanin Akira, yang kemudian beliau menikah pada saat mereka masih sama-sama menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo. Dengan pernikahannya ini, sekarang beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Maryam, Aisyah, dan Yahya. Pada tahun 2005, Ustadz Hanan Antaki sempat terpilih sebagai qori terbaik di Fajar TV Kairo dan mengisi acara tilawah di channel Fajar TV dan Iqra TV. Ustadz Hanan Antaki banyak dikenal generasi milenial karena gaya ceramahnya yang sering menggunakan bahasa kekinian. Bahkan dengan gaya pakaiannya yang seperti khas anak muda, yang gaya pakaiannya ini yang tidak seperti para penceramah seperti biasanya. Beliau juga cara berceramahnya itu menyangkut hal-hal yang ringan sehingga mudah diterima oleh kaum milenial, yang seperti contoh dalam ceramahnya mengenai rezeki, niat, doa, kesabaran, dan bahkan jodoh, dan juga banyak tema-tema menarik lainnya. Sebagai contoh, dalam salah satu video yang berjudul Bedah Surat Ad-Duha, Tafsir, Arti, dan Keajaiban Surat dalam Al-Quran yang akan kita bahas nanti. Nah, video ceramah Ustadz Hanan Antaki banyak sekali dan dapat kita kunjungi, kita lihat di channel YouTube-nya yang bernama Hanan Antaki dengan subscriber sebanyak 2,26 juta, yang di dalam YouTube tersebut terdapat video sebanyak 227 video. Beliau memiliki IG @hanan_antaki dengan follower sebanyak 9 juta. Seperti dikutip dari Social Blade, Ustadz Hanan Antaki memiliki penghasilan dari YouTube-nya sekitar 443 US dollar, bahkan hingga 7.100 US dollar, yang jika dirupiahkan sekitar 6,2 juta hingga 99,9 juta per bulan. Pada tahun 2015, beliau mendirikan Shift Pemuda Hijrah atau Shift Media. Shift Media merupakan salah satu media dakwah yang berfokus untuk dakwah di kalangan anak muda dan memiliki slogan banyak main, banyak manfaat, dan banyak pahala. Shift Media memiliki akun sosmed. Yang pertama Instagram @shiftmedia.co.id dengan 2 juta followers, dan akun Twitter @shiftmedia_id dengan 67.000 followers, dan akun YouTube Shift Media dengan 540.000 subscriber dengan 400 video yang berisikan video ceramah Ustadz Hanan Antaki. Ceramah juga bisa didengarkan melalui Spotify. Beliau juga mendirikan pesantren dan sekolah rimba di Bandung. Pesantren ini berkonsep nuansa alam. Pesantren yang berlokasi di hutan Cilengkareng, Bandung. Beliau terinspirasi dari kehidupan masyarakat Swiss dan New Zealand yang gemar berkebun. Pesantren itu menjadi pusat kegiatan pemuda hijrah. Pesantren tersebut memiliki akun Instagram @pesan_trend dengan 10.000 followers. Seperti yang dijelaskan Mas Adib tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu video dari Ustadz Hanan Antaki yang berjudul Bedah Surat Ad-Duha, Tafsir, Arti, dan Keajaiban Surat dalam Al-Quran.
Dalam video tersebut, cara penyampaian beliau dalam penyampaian tafsir surat Ad-Duha ayat 2 secara al-ayah bil ayah atau secara memahami satu ayat dengan ayat yang lain, dikatakan bahwa mawadda'aka rabbuka wa makhola, yang artinya rohmu tidak dapat meninggalkan kamu dan pernah benci kamu. Penggunaan kata ganti kamu menunjukkan bahwa Allah memberitahu secara khusus atau secara personal touch. Beliau mengatakan yang namanya sepi itu pasti sendiri, makanya pakai domir ka. Ayat ini berlaku untuk masalah pribadi kita atau kasus yang macam-macam. Di saat kita ditimpa banyak masalah, di situ Allah memberitahu kita, wahai hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Hambaku, jangan menyerah. Jadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilham tadi bahwa Ustaz Ataki itu menjelaskan surat Ad-Duha itu dengan metode al-ayah bil ayah atau secara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Itu jadi hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Seperti surat Ad-Duha ayat 3 yang artinya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Itu berhubungan dengan Az-Zumar ayat 53 yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu tuh hubungannya adalah artinya itu Az-Zumar ayat 53 itu bahwa Allah gak pernah marah walaupun dosa kita tuh udah melampaui batas normal. Allah tuh gak pernah marah. Terus Allah kalaupun Allah membenci kita terus pengen menyalahkan kita, berarti kan Allah misalkan Allah benci dan mau menyalahkan kita, itu Allah punya alasan kalau misalkan mau menyalahkan kita, kayak kita tuh udah kayak banyak dosa sebagai hambanya. Nah sedangkan Allah itu nggak pernah ngebenci kita walaupun kita udah nggak berbuat dosa sebanyak itu gitu. Terus bukti mengapa Allah mawaddah rabbuka wa makhola itu sebelumnya kenapa di mawaddah rabbuka wa makhola itu pakai rob gitu, bukan memperkenalkan diri sebagai Allah gitu. Kenapa pakai rob yang artinya Tuhan? Nah itu tuh itu sama aja sebagaimana Allah memperkenalkan kepada Nabi Musa alaihissalam bukan nama tetapi peran sebagai Tuhan. Jika kita berkenalan dengan orang baru, maka lebih baik itu kita memperkenalkan kebaikan dulu, bukan nama dulu kan. Jadi orang juga merasa nyaman kalau udah ngeliat sifat kita yang baik begitu. Nah makanya Allah memperkenalkan pakai rob, menegaskan bahwa aku yang menciptakan kamu, aku yang memberi rizki. Rob juga diperdalam lagi artinya sebagai Yajid kayatiman fa'awa. Nah itu tuh bersambung lagi sama wajada kadolang fahada dan seterusnya. Nah kata Allah itu, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku yang memperbaiki diri kamu sehingga kamu menjadi manusia yang ideal secara fisik gitu. Nah ini semua itu bukti Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Allah pasti nolongin kamu, pertolongan Allah pasti datang. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Itu Allah itu pasti nolongin kita walaupun kita udah berbuat dosa sebanyak itu. Dan sesuai dengan masalah kita, Allah tuh pasti ngasih petunjuk atau pertolongan itu sesuai dengan masalah kita. Jadi batasan wa innallaha ma'ana itu artinya seperti mawaddah rabbuka wa makhola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.